Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang dimuliakan Allah, luar biasa ya. Antum-antuna semuanya mudah-mudahan masih di dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan selalu memperbaiki diri dalam tantangan belajar online ini, yang pasti ya memang belajar online ini jenuhnya pasti lebih cepat ya daripada belajar secara tatap muka ya. Ingin sekali Ustaz bertemu dengan antum-antum dan semuanya. Mudah-mudahan di saat ini kita semua masih dijaga oleh Allah, masih diberikan semangat dan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus belajar dan serius dalam mengikuti pelajaran ya. Tentu beda sekedar belajar dengan serius gitu ya. Kalau yang serius mungkin dia memang sudah pakai pakaian yang rapi sebagai adab penuntut ilmu, lalu dia menyiapkan buku catatan, nanti akan mencatat apapun yang disampaikan oleh guru atau ustadz ya. Kalau yang tidak serius, dia mungkin dia belum mandi ya, atau sambil baring-baring, sambil lihat HP, sambil buka yang lain, sambil main game, nunggu apa segala macamnya ya, sambil chatting, lihat-lihat Instagram. Nah, mudah-mudahan antum-antuna, saya yakin anak sedikit tidak termasuk yang seperti itu ya. Antum-antuna insyaallah masuk yang serius ya. Maka dari itu mari kita murnikan lagi niat kita supaya lebih mudah masuk ilmunya, dan kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak saya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar masih seputar ya, yang pertama dulu kita akan fikih toharoh, wudhu, mandi, istinja. Ini semua tentang kebersihan. Kenapa ini yang di awal-awal materi yang penting? Karena antum-antuna sebagai seorang muslim dan muslimah itu wajib mengetahui bagaimana bersihnya seorang muslim dan muslimah itu ya. Karena semua percuma nanti kita belajar fikih sholat, fikih apa segala, tapi untuk membersihkan diri kita secara fisik aja kita belum paham. Nah ya, jadi kita ini. Dan sekarang ini adalah bab tentang yang masih seputar toharoh ya, seputar toharoh secara umum. Dan ini terkhusus untuk bukan untuk ya, tapi ini khusus hanya dialami oleh wanita saja ya. Tetapi ini wajib diketahui untuk setiap muslim ya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Materi kita hari ini adalah tentang haid dan nifas ya, tentang haid dan nifas. Dan ini perlu kita perhatikan ya, meskipun anak-anak ustadz yang putra pun perlu tahu ya. Nanti mana tahu kakaknya atau adiknya yang tidak tahu seputar ini, atau keluarganya yang lain yang tidak tahu, oh ternyata kalau haid gini ya, gini. Nah itu perlu tahu sehingga bisa saling menasihati ya. Nah, jadi tentang haid dan nifas. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haid ya, kita akan bahas putar ini ya. Haid dan nifas ini hanya terjadi pada wanita saja ya. Insyaallah tidak akan terjadi pada laki-laki, tidak akan, mustahil akan terjadi pada laki-laki ya. Karena kalau secara ilmu biologinya haid ini hanya terjadi pada wanita yang sudah akan cukup dewasa, pada umumnya berusia, kalau zaman sekarang itu mungkin usia 12 tahun, 13 tahun, mungkin kadang ada yang cepat, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun akan terjadi haid ya. Haid itu apa anak-anak Ustaz? Yaitu keluarnya darah ya, mohon maaf, yaitu keluarnya darah kotor dari wanita, dari kemaluan wanita. Itu menandakan dirinya sudah matang secara biologis ya. Secara biologis dirinya sudah matang, dan darahnya itu akan keluar selama tergantung wanita itu masing-masing kondisi kesehatannya ya. Tapi pada umumnya itu ada yang 7 hari, 8 hari, dan bisa lebih dari itu lagi, dan bahkan bisa lebih singkat daripada itu, dan bahkan bisa lebih dari 15 hari ya, tergantung kondisi kesehatan wanita tersebut. Nah itu haid ya. Haid itu dia akan keluar terus menerus tanpa disadari oleh wanita tersebut. Kalau di zaman Rasul dulu anak-anak Ustaz,
eh, sangat ketat sekali Rasul dalam membatasi wanita yang sedang haid ini, ya. Kalau sekarang tidak seketat itu, karena apa? Karena yang dikhawatirkan misalnya takut darahnya nanti tercecer atau menetes. Nah, insya Allah yang dikhawatirkan di zaman sekarang ini bisa sangat diminimalisir dengan adanya sarana-sarana yang membantu, ya, seperti mohon maaf pembalut, ya. Kalau di zaman Rasul mungkin hanya kain yang diikat-ikatkan kan. Kalau misalnya dia terlalu banyak, kadang-kadang masih juga menetes atau tercecer atau segala macamnya. Nah, jadi itu secara biologis pada umumnya dialami oleh wanita yang usianya sudah mulai beranjak dewasa. Dan anak-anak Ustaz, haid ini adalah salah satu pertanda bahwa wanita itu sudah baligh. Dia sudah harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa dia membedakan mana aktivitasnya yang kira-kira patut dia kerjakan dan mana yang tidak patut dia kerjakan. Ya, itu wanita. Kalau laki-laki kan balighnya itu dia mimpi basah. Nah, anak-anak saya yang Allah, di dalam surah Al-Baqarah, ya, dimulai dari ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka, para sahabat Rasulullah, bertanya kepadamu, kepada Muhammad maksudnya, tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Rasul apa? Dia adalah kotoran, ya. Dan jauhilah wanita ketika dia sedang haid. Nah, ini jangan disalahartikan, ya, anak-anak Ustaz. Ini yang bertanya adalah para istri-istri Nabi atau para suami-suami yang bertanya kepada Rasul, kenapa nih istrinya keluar darah? Nah, ibaratnya gitu. Itu kotoran, kata Nabi. Jadi darah haid itu jangan samakan dengan darah ketika terluka, ya. Darah haid itu dia gelap, hitam, kotor, darahnya kotor, ya, darahnya kotor. Dan jauhi di sini banyak maknanya, ya. Jadi dijauhi dalam artian seorang suami, ya, mohon maaf, tidak boleh menggauli istrinya ketika sedang haid. Dijauhi, ya, maksudnya dijauhi, tidak boleh digauli istrinya. Nah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, itulah kata Rasul. Nah, anak-anak saya dimuliakan Allah. Jadi itu adalah kotoran, ya. Berarti wanita yang sedang haid, dia karena selama beberapa hari dia selalu keluar kotoran tadi, darah tadi, maka dia dalam keadaan yang tidak suci. Ya, bukan tidak suci secara fisik, kalau disentuh badannya jadi najis, kita tidak, ya. Secara umum seluruh muslim dan muslimah itu adalah suci, ya. Jadi itu tetap dia suci secara fisik, tapi secara maknawi dalam hal bab taharah dia sedang tidak suci. Maka ada beberapa hal yang dilarang bagi wanita di saat dia sedang haid. Nah, adapun nifas, anak-anak Ustaz, nifas ini adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita juga, dan itu adalah darah nifas ini untuk wanita yang baru melahirkan, ya, baru melahirkan. Biasanya wanita yang baru melahirkan itu dia akan tetap keluar darah terus selama kapan? 40 hari, Masya Allah, ya, 40 hari. Jadi wanita itu selama 40 hari dia akan keluar darah terus, dan selama itu dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang akan kita sama-sama bahas sekarang, ya. Itu terkait pengertian. Nanti ada istihadah lagi namanya. Istihadah itu darah yang keluar di luar waktu nifas maupun di luar waktu haid. Nah, ya, nanti kita akan bahas apa bedanya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama, harap diperhatikan. Nah, saya mengatakan Allah, ada beberapa hal yang dilarang, yang tidak boleh dan diharamkan bagi wanita saat selama dia sedang dalam masa haid dan nifas, ya. Yang pertama, dia dilarang sholat, tidak boleh sholat, ya. Bahkan kalau dia mengerjakan sholat berdosa, karena dia tidak akan bisa dalam keadaan suci, ya. Nah, Ustaz, jadi sholat apapun itu, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat id, mau sholat apa dan seterusnya. Tapi kalau khusus sholat id, ya, nah Ustaz, dia dianjurkan juga untuk turut ikut ke lapangan, ke tempat keramaian orang sholat, karena untuk
ramaikan hari raya seperti itu. Nah, jadi sholat itu tidak boleh. Di dalam hadis dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, bukankah bila si wanita haid ia tidak sholat dan tidak pula puasa? Nah ya, itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, jadi berdasarkan hadis tersebut bahwa para ulama bersepakat tidak boleh seorang wanita melakukan sholat selama dia haid. Nanti jangan pula antuna yang perempuan ini, anak kan mau jadi anak yang solehah, meskipun haid anak tetap sholat. Nah itu nggak boleh ya. Itu sudah dari sananya dilarang dalam agama. Ya, dia sama seperti wanita haid itu sama seperti dia sedang mengeluarkan najis secara terus menerus tanpa dia sadari, kadang keluar juga. Nah itu ya luar biasa. Wanita itu luar biasa sekali ya. Jadi laki-laki belum tentu tahan kalau terjadi pula pada dia ya, walaupun tidak akan pernah terjadi, tapi ini luar biasanya wanita ya. Nah, pertanyaannya adalah Nana Ustaz, apakah puasa yang ditinggalkan apakah sholat yang ditinggalkan selama wanita tersebut haid itu boleh bukan boleh ya, apakah perlu diqadha atau tidak sebagaimana puasa kalau tertinggal itu diqadha? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, sholat tidak perlu diqadha. Yang pertama tadi dilarang untuk sholat. Yang kedua barulah dilarang untuk puasa. Jadi selama haid wanita itu tidak boleh juga berpuasa. Puasa apapun. Mau puasa wajib Ramadan, mau puasa sunnah, mau puasa Yaumul Bid, mau puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa semua jenis puasa tidak boleh dia lakukan. Ya, karena tidak sah dia dalam keadaan haid. Nah, lalu tapi anak Ustaz, kalau wanita haid di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu puasa adalah wajib, selepas dari bulan Ramadan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, jadi mungkin antuna tahu tuh ya, kalau sudah haid pasti ada hutang sekian, hutang istilahnya ya. Atau yang laki-laki misalnya punya kakak atau ibunya, nah dia punya hutang puasa. Nah ini sebenarnya anak Ustaz, hutang puasa itu harus segera dibayar ya, segera dibayar, jangan ditumpuk-tumpuk. Bahkan sudah mau datang Ramadan tahun depan masih juga belum lunas puasanya. Paling banyak kalau haid normal mungkin kalau dia ketemu haid ya paling banyak 15 hari dia hanya terhutang puasanya. Misalnya dia di awal Ramadan sekali haidnya 7 hari atau 8 hari. Lalu kalau tercepat pula lagi gitu kan di ujungnya itu menjadi lebih dari 10 hari misalnya kalau normal gitu ya. Kalaupun sangat normal sekali ya mungkin 7 hari ketemunya cuman. Nah, jadi jangan sampai hutang puasa tadi sudah sangat lama sekali akhirnya lupa jumlahnya berapa ya. Jangan seperti itu. Itu puasa. Nah, Allah, larangan berikutnya adalah ini bagi yang sudah berkeluarga ya, yang bagi yang sudah punya pasangan wanita atau punya suami, maka selama dia sedang haid dia tidak boleh sama sekali berhubungan suami istri. Itu sudah jelas ya, dengan dalil yang tadi sudah jelas, fa'tazilun nisa fil mahid ya, jauhilah wanita ketika haid, maksudnya itu. Nah, termasuk ketika nifas ya, selama 40 hari tadi, maka wanita juga tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh juga berhubungan suami istri. Nah, lalu bagaimana untuk orang yang haji? Nah, saya wanita yang sedang berhaji, dia melakukan semua ritual haji kecuali tawaf. Tapi banyak sekarang juga wanita yang tidak mau kekurangan rukun-rukun hajinya, ya, ataupun umroh. Nah, sekarang itu kan boleh itu dikonsumsi obat yang menunda haid. Misalnya dia dijadwalkan keberangkatan umroh atau hajinya itu tanggal sekian. Aduh, kalau dia lihat tanggal kan, wanita nih kalau sudah biasa haid kan dia tahu nih prediksi kapan kemungkinan dia akan haid. Kayaknya saya akan haid pada itu, sedangkan haji atau umrohnya nggak mungkin di cancel, nggak mungkin digeser lagi, nggak bisa. Ya, akhirnya dia menjelang 3 hari menjelang berangkat misalnya dia mengkonsumsi obat tersebut.
ya, sehingga haidnya tertunda. Ya, itu insya Allah aman obatnya gitu ya. Nah, itu tak boleh tawaf. Jadi tawaf tidak boleh. Ya, apapun boleh dalam rukun haji kecuali tawaf. Yang kelima, masuk ke masjid. Ya, tidak boleh masuk ke masjid tanpa ada kepentingan tertentu. Ya, ini nanti ada ikhtilaf ulama atau perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau misalnya antum-antuna itu kayak sekarang, kondisi sekarang, belajar di rumah, segala macam di rumah, nggak ada aktivitas apa kepentingan untuk ke masjid, maka tidak boleh ke masjid. Kecuali antuna menjadi guru ngaji, ya, menjadi guru ngaji atau belajar ngaji, dan itu ada program khusus ya, bukan kalau belajar ngaji biasa ya udah absen aja dulu. Kayak ngajar belajar biasa absen aja dulu, tapi kalau antum menjadi gurunya ya tafadhol, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada ceramah, ada ustaz datang ke masjid tersebut pingin dengar, boleh datang ke masjid tapi di terasnya saja, duduk-duduk di depannya atau di mananya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh masuk ke masjid. Yang keenam, anak-anak ustaz, yang terakhir ya, yaitu tidak boleh membaca Al-Quran. Ini pendapat yang paling masyhur, semua mazhab ini sepakat tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi ini ada lagi-lagi ada ikhtilaf ya para ulama, terutama ulama kontemporer hari ini, fikih kontemporer, yang mana yang dikhawatirkan menyentuh Al-Quran itu tidak boleh ya, mana Al-Quran ya. Ada perbedaan pendapat. Nah, ini akan kita bahas sebentar. Membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran bagi wanita yang sedang haid ya, nah Ustaz, itu ada perbedaan pendapatnya. Kalau misalnya memang tidak ada niat tertentu, tidak ada program tertentu semacam, memang tidak usah. Cuman ada yang mengatakan boleh membacanya tanpa menyentuh Al-Quran ya, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan harus putus-putus ayatnya. Ya, harus putus-putus, tidak boleh membaca ayatnya secara utuh. Ya, ada juga yang seperti itu. Cuman begini, nanti pertanyaan yang mendasarnya adalah bagaimana nanti kalau antum-antuna misalnya dalam program daurah Al-Quran, atau nanti kita akan QTA, kan nggak mungkin minum obat yang saya bilang tadi itu ya selama 3 bulan, itu tidak mungkin. Nah, jadi dalam fikih namanya itu ada istihsan, mengambil yang terbaik mengambil yang terbaik tapi tetap memperhatikan adab-adab yang lainnya. Itu tidak boleh dia memegang mushaf. Ini beda pendapat ya, mushafnya yang kayak mana, Al-Qurannya kayak mana. Ada yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Qurannya yang full Al-Quran tanpa terjemahan, itu mushaf murni. Lalu ada juga yang bilang yang terjemahan boleh ya. Ada juga yang pendapat yang mengatakan kalau ada tafsirnya boleh gitu ya. Nah, tapi anak Ustaz, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas lafaznya dalam melarang. Maksudnya begini, wanita misalnya nggak ada kata-kata yang sharih wanita dilarang menyentuh Al-Quran, melafazkan Al-Quran. Wanita yang sedang haid itu sama halnya dia sedang dalam keadaan junub. Sama dengan laki-laki yang mimpi basah dan dia belum mandi, tidak ada dalil yang jelas untuk melarang dia menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Makanya terjadilah perbedaan pendapat. Seperti di dalam surat Al-Waqi'ah itu misalnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini general, umum sekali maknanya ya. Umum sekali maknanya nah Ustaz. Jadi ada pendapat yang mengatakan mutahharun itu maksudnya malaikat. Jadi kalau malaikat itu adalah zat makhluk yang suci itu kan. Nah, itu maksudnya adalah cerita tentang bagaimana ketika malaikat mengantarkan Al-Quran ini kepada Nabi. Pendapat yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu semuanya mutahharun, bukan manusia ya, maksudnya orang Islam ya. Kenapa orang Islam disebut semuanya mutahharun? Karena ada di dalil yang lain dikatakan innal musyrikina najas. Sesungguhnya orang musyrik itu semuanya najis. Berarti orang Islam semuanya tahur ya, suci semuanya orang Islam. Nah, seperti itu. Jadi mutahharun itu termasuk semuanya orang Islam. Nah, adapun tadi yang saya sampaikan bagaimana kalau lagi dalam program QTA, dalam program daurah Al-Quran, waktunya terbatas dan tidak mungkin dalam waktu terbatas itu bagi yang haid diam-diam aja dia dalam program, nggak mungkin ya. Jadi dia
boleh, asalkan tetap menjaga tadi ya. Yang masuk masjid misalnya dia menjaga harus jelas dia menggunakan pengaman ya, pengaman misalnya pembalut, mohon maaf, nah, harus pasti dia pakai itu supaya tidak tercecer di masjid kotorannya. Atau dia boleh memegang Al-Quran, kalau mau aman pakailah Al-Quran terjemah saja ya, supaya meminimalisir dari pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan. Tapi istihsan tadi, ingat ya, istihsan. Lalu ada yang bacalah niatnya menghafal, tidak niat tilawah. Nah, atau kalau mau lebih aman sekali ya, tapi tentu mempersulit antum-antuna kalau dalam program. Ingat ya, ini dalam program, dalam belajar ataupun mengajar itu menghafal Al-Quran hanya dengan mendengar itu susah. Kalau kayak itu saja susah gitu ya. Jarang ada orang yang metode murninya seperti itu. Nah, jadi anak-anak Ustaz, kalau misalnya tidak ada kepentingan khusus, tidak usah memegang Al-Quran, tidak usah membaca dengan jelas. Kalau zikir boleh, berdoa yang ada lafaz Al-Quran di dalamnya boleh, ya, mendengar tilawah boleh. Itu adalah alternatif yang bisa dilakukan oleh wanita haid. Daripada kosong dia tidak ada ibadah, lebih baik dia melakukan hal-hal yang tadi, ya. Nah, adapun tadi ya perbedaan dalam program. Kalau dalam program silahkan dia melakukan menyentuh Al-Quran boleh, lalu dia menghafalnya boleh. Nah, baik anak-anak, sekarang kita coba lihat beberapa kasus ya, beberapa kasus. Ada darah istihadah namanya. Seorang wanita kalau haidnya itu tidak teratur, tidak 7 hari tidak, 10 hari tidak, lebih bahkan 15 hari, 16 hari, 20 hari masih juga keluar darahnya, maka ulama bersepakat bahwa kalau dia sudah lebih dari 15 hari, ya sudah lebih dari 15 hari, maka dia di hari ke-15 tersebut wajib mandi seperti mandi wajib, ya kemarin sudah kita bahas bagaimana caranya. Lalu dia berwudu, lalu dia sholat meskipun darahnya masih keluar. Ingat, tapi kalau sudah 15 hari, ya sudah 15 hari, maka darah di hari ke-16 tersebut dianggap darah istihadah. Ya, jadi darah istihadah itu dianggap seperti penyakit, ya seperti penyakit. Ini kenapa nih darahnya masih keluar nih, padahal normalnya ya maksimalnya 15 hari lah gitu. Termasuk gini, misalnya haidnya 5 hari, lalu berhenti darah tersebut selama 3 hari, ya maka selama 3 hari itu darahnya tidak keluar misalnya. Lalu setelah 3 hari tidak keluar, di hari keempatnya keluar lagi, maka 3 hari tadi dianggap masih haid, ya karena belum sampai batasnya 15 hari. Kalau misalnya tidak teratur, ya tidak teratur. Kalau antuna itu sudah jelas teraturnya kapan, tahu sudah mana batas-batasnya, ya tafadhol, berarti 7 hari ya 7 hari, hari ke-8 suci walaupun belum 15 hari. Ya, jangan nunggu kan kata Ustadz kan 15 hari, bukan. Ya 15 hari itu bagi yang tidak normal. Ya, kalau udah lebih dari 15 hari maka dia wajib tetap melakukan sholat. Boleh dia puasa. Yang dilarang-larang tadi boleh. Ya, kalau dia sudah bersuami dia boleh berhubungan suami istri. Termasuk yang darah nifas 40 hari tadi. Di hari ke-41 kalau dia masih juga keluar darah, maka dia wajib mandi dan dia melakukan ibadah seperti biasanya. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah, bagi wanita yang sedang haid ini, dia tidak bisa melakukan beberapa ibadah, gitu ya, beberapa ibadah. Di sini perlu yang kita pahami bahwa bukan berarti wanita itu kurang pahalanya ketika sedang haid, ya. Bisa jadi berkurang pahalanya kalau dia di saat suci dia tidak melakukan rutinitas ibadah. Ya, ingat di dalam hadis Bukhari disampaikan bahwa seorang muslim, seorang beriman, ketika dia sakit atau dia dalam keadaan safar sehingga tidak bisa melakukan suatu rutinitas ibadah yang biasa dia rutinkan, maka di saat dia berhalangan melakukan hal tersebut, maka pahalanya akan Allah tetap berikan secara sempurna sebagaimana dia melakukan seperti biasanya. Wanita haid kalau dia terbiasa melakukan sholat wajib 5 waktu, maka di hari dia yang memang tidak bisa, uzur, ya, maka dia tetap diberikan oleh Allah pahala sholatnya secara sempurna, ya. Atau misalnya dia rutin melakukan sholat duha, maka setiap hari itu dia nggak pernah tinggal duhanya,
Tapi ada suatu uzur yang terjadi pada dia, satu alasan yang memang syar'i, dia nggak bisa salat duha saat itu. Maka Allah akan memahami hal tersebut, memaklumi hal tersebut, lalu tetap diberikan pahala duhanya. Nah itu luar biasanya anak Ustaz. Tapi harus rutin ya nih, kalau misalnya nggak ada pernah sholat duha, sholat wajibnya masih suka bolong, nauzubillah ya, itu bahaya sekali. Kalau yang wajib bolong itu bahaya sekali ya anak Ustaz. Nah itu ya pahala apa, nggak ada yang dia rutinkan sebelumnya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa wanita itu saat sedang haid itu dia sensitif ya, secara ilmu biologi, secara ilmu sainsnya memang seperti itu. Tapi bagi wanita yang beriman anak-anak Ustadz, itu tidak akan mempengaruhi banyak hubungannya dengan sesama manusia ya. Oh mentang-mentang lagi haid, oh, nggak mau membantu orang tua, nggak boleh ya. Tetaplah dia beramal, melakukan kebaikan-kebaikan. Oh mentang-mentang lagi haid nggak boleh dibikin marah, nggak ada seperti itu ya. Istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang PMS itu ya. Tapi itu biasa digunakan untuk orang-orang pacaran. Oh lagi PMS itu pacaran tuh aja dah nggak boleh gitu ya. Tapi wanita yang sedang haid itu bisa jadi emosinya mudah tersulut. Tapi orang yang beriman harus bisa mengontrol emosinya ya, kesensitifannya segala macamnya itu harus bisa dia tahan. Dan ingat anak-anak Ustaz, ada beberapa kasus ya wanita yang sedang haid, dia ini termasuk orang yang imannya tidak terlalu kuat. Misalnya dia malas melaksanakan sholat. Ketika sudah di waktu yang suci, waktunya darahnya sudah terhenti, dia tahu darahnya sudah berhenti, tapi dia malas mandi wajib ya, karena nanti sholat pula lagi. Itu dosa anak Ustaz. Jangan sampai nanti disuruh sholat sama orang tuanya, sholat lagi nak, masih haid dibilangnya. Nauzubillah. Kalau dia tahu dia sudah suci, maka dia wajib mandi ya. Bagaimana cara mengeceknya? Oh ya, ini lupa saya sampaikan tadi ya. Cara mengeceknya untuk memastikan bahwa diri sudah suci ya, ini perlu kita ketahui juga ya, nggak apa-apa, untuk anak-anak putra juga perlu tahu. Ambil kapas ya, sesuatu yang putih, kapas atau tisu. Maka wanita itu mengeceknya ya dengan cara mengelap tempat keluarnya darah tersebut dengan tisu. Kalau putih bersih masih tisu tersebut atau kapas tersebut ya, maka dia sudah suci. Biasanya itu dicek pada 2 waktu sholat ya. Misalnya biasanya dia 7 hari, maka di hari ke-7 atau masuk di hari ke-8 itu cek menjelang sholat zuhur misalnya, oh putih. Tapi belum yakin ya, misalnya belum yakin. Kalau sudah yakin betul, oke, langsung mandi dan sholat zuhur setelah itu. Tapi kalau belum yakin juga, lewat sholat zuhur lalu cek lagi setelah sholat zuhur ya, cek setelah sholat zuhur lalu ternyata memang putih, maka barulah mandi, lakukan sholat zuhur karena masih di dalam waktu zuhur, dan nanti sholat asar seterusnya ya, seperti itu. Adapun kalau misalnya keluar lagi setelah sholat ternyata masih keluar darah haidnya, nah maka ternyata sebenarnya dia masih haid, maka tidak berdosa, dia sudah terlanjur tadi melakukan sholat, tidak berdosa ya. Nanti kalau mau ngecek lagi apakah sudah suci lagi, maka cek melakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kalau seandainya tisu tadi ternyata ada noda yang tidak warna putih, apakah itu kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, walaupun hanya sedikit ya, maka dia masih dianggap haid, belum suci. Nah ini yang perlu kita ketahui ya anak-anak Ustaz. Mudah-mudahan terutama anak-anak Ustaz yang wanita ini mengetahui seluk-beluk apa haidnya. Kalau seandainya informasi yang saya sampaikan kurang, boleh mencari referensi-referensi yang lain ya. Tetap menjaga adab sesamanya, bagaimana adabnya di dalam agamanya juga seperti apa, dalam beribadah bagaimana. Jangan gara-gara haid itu menganggap oh nggak boleh melakukan semua ibadah. Yang dilarang itu cuma sholat dan puasa. Zikir tafadhol ya, berdoa tafadhol. Kalau mendengarkan murotal silahkan, boleh. Itulah untuk menambah atau menstabilkan emosi kita kalau tadi sulit mengontrol emosinya ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dapat menjelaskan ya secara umum. Insya Allah itu sudah bisa menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan. Adapun kasus-kasus tertentu itu mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Oh kalau gini gimana, kalau berhentinya gini gimana, itu banyak sekali ya. Kalau mau kita bahas itu boleh antum-antuna mencari referensi lain atau tanyakan ke Ustadz, boleh. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyanya di Japri atau di
ya di Japri saja ya. Kalau khusus anak-anak Ustadz yang putri, kalau ada kasus-kasus itu boleh ditanyakan di Japri, jangan di kolom komentar ya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Aku dukul astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.